الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمالك. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengalirkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam sampai pada kalam hikmah yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi fid darain. Amin Allahumma amin. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, bagaimana bisa diilustrasikan, bagaimana bisa dihayal atau diimajinasikan. Ayyuhjibahu syai'un, bahwa sesuatu menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dhahir, sementara dia tampak. Qabla wujudi kulli syai', sebelum adanya segala sesuatu. Kalam hikmah ini memberikan penekanan kepada kita bahwa Allah itu qadim, yang maha dahulu. Tapi dahulu bukan dalam perspektif tradisi atau bahasa tradisi yang kita ketahui, bahwa A lebih dahulu daripada B, bukan. Atau D lebih dahulu daripada C. Jadi bukan itu yang dimaksud dalam kalam hikmah ini. Kalam hikmah disebut bahwa dia dahulu adalah al-awwal. Al-awwal itu adalah bermula dari kata wazan af'alah, dari kata awwalah. Pertama awal, kemudian menjadi awwalah. Berarti dia yang paling atau yang lebih dahulu, lebih awal daripada apapun saja. Tidak ada dia ada tanpa awal. Dia tanpa awal dan juga tanpa akhir. Sehingga kita tidak bisa mengimajinasikan bahwa ada sesuatu sebelum dia. Dan bagaimana dia ada, itu tidak perlu kita ilustrasikan karena dia awal dari semuanya. Bahkan dialah yang kemudian menciptakan segala sesuatu itu eksis. Baik itu di alam dunia ini ataupun di alam akhirat, atau di alam muluk malakut, alam muluk atau malam kerajaan atau alam malakut. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa dhahir qabla wujudi kulli syai'. Litahaqqaqa hadzal isma lahu azlan wa abadan. Ini untuk memastikan, menetapkan melalui isim ini awalan
bahwa dia adalah azali dan selamanya. Azali dan abadan. Azali itu apa? Dia ada sebelum semuanya ada. Dan sesungguhnya yang mengadakan segalanya juga adalah Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian bagaimana digambarkan oleh kita bahwa yang baru akan menghalangi yang dahulu, padahal semuanya itu datang dari yang maha dahulu itu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang maha awal, tidak ada yang awal ya selain dia, ya. Dan dia wal akhir, tidak ada yang akhir yang menyudahi dia. Maka itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang muasal, menjadi muasal dari semua semesta ini. Jika kita ini ada sebabnya, oh kita ada karena ada ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita ada karena ada orang tuanya kita. Jadi ada karena yang kemudian ujungnya karena itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah tanpa karena, dia ada dengan sendirinya. Ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan, dalam kehidupan ini ada awal, ada akhir. Ada awal tapi tidak ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Apa yang ada awal tapi ada akhirnya? Yang ada awal dan ada akhirnya itu adalah dunia. Dunia ini pasti ada endingnya. Ada pemungkasnya, ada puncaknya. Semua kehidupan dunia pasti ada akhirnya. Kemudian, apa yang ada awal tapi tidak ada akhirnya? Itu adalah akhirat. Akhirat itu ada awal, tapi tidak ada akhirnya. Jadi, akhirat itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki karakter sama dengan akhirat adalah manusia. Maka disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la aisha illa aishal akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Demikian juga manusia. Manusia itu ada awal tapi tidak ada akhirnya. Jangan pernah mengira setelah kita mati lalu kemudian tidak ada kita ini. Secara fisik memang kita ending, tetapi secara ruh itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, sebenarnya yang meninggalkan dunia menuju alam malakut, menuju kedekatan dengan ilahi Rabbi itu siapa? Yang meninggalkan dunia itu adalah ruh. Ruh. Kenapa ruh ini abadi? Karena ruh ini adalah berasal dari yang maha abadi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara fisik kita ini berasal dari yang tidak abadi, yakni dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika Nabi Musa berdebat dengan Firaun, siapa Tuhanmu wahai Musa? Dialah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh semesta. Dia masih ngengkel. Firaun ini dia bertanya, siapa? Apakah dia bisa menciptakan langit dan bumi? Aku ini menciptakan langit dan bumi ini. Lalu kemudian
Nabi Musa mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikum, bahwa Tuhan kita, Tuhan kalian adalah Tuhan dari ayah-ayah kalian. Ketika kemudian disampaikan ini, dia mengatakan, kamu majnun, kamu ini gila wahai Musa. Karena ketika dalil ini disampaikan oleh Musa kepada Fir'aun, maka Nabi Musa ingin mengatakan, kalau Tuhanku itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan dari ayah-ayah kalian, sebelum Fir'aun diciptakan, kira-kira siapa Tuhannya? Itulah kekalahannya Fir'aun saat itu. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan Tuhan kalian adalah Tuhan, juga adalah Tuhan dari ayah-ayah kalian. Sementara Fir'aun itu memiliki orang tua. Kira-kira sebelum Fir'aun mendeklarasikan sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, itu siapa Tuhan sebelum Fir'aun? Ya kan? Sehingga saat itu Fir'aun kalah debat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka disinilah kemudian kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud sebelum segala sesuatunya ada. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, Allahu khaliqu kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi antara pencipta dan yang dicipta tentu saja berbeda. Tentu saja berbeda. Pasti ada titik different, titik pembeda, distingsi antara pencipta dengan yang diciptakan. Nah, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Malaikat Allah yang ciptakan, surga Allah yang ciptakan, nabi-nabi Allah yang ciptakan, seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya bahwa yang menciptakan lebih dahulu ada sebelum yang diciptakan. Ini. Kemudian yang berikutnya disampaikan kanallahu tabaraka wa ta'ala wa lam yakun syai'un ghairahu, bahwa ada Allah yang maha tinggi dan tidak ada sesuatu selain dia. Tidak ada sesuatu selain dia. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada itu hanyalah pancaran, hanyalah pantulan, hanyalah refleksi dari keberadaan Allah. Ketika misalnya ada orang, di depannya ada cermin. Lalu kemudian di dalam cermin itu ada pantulan gambar dari orang yang ada di depannya. Lalu kemudian ditanya, kira-kira apakah gambar yang ada di dalam cermin itu adalah kamu? Oh iya, itu gambar saya. Lalu ditanya, apakah benar gambar yang di cermin itu benar-benar kamu? Oh bukan, itu gambar aku. Bukan sejatinya, karena itu hanya pantulan. Ketika saya nanti menarik diri ke cermin yang lain, maka di cermin ini sudah tidak ada gambar saya lagi. Ya, itu kenapa? Karena gambar yang ada di dalam cermin hanyalah pantulan dari objek aslinya. Nah, makhluk ini sejatinya tidak ada. Makhluk ini hanyalah refleksi pantulan keberadaan Allah. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah makhluk sebagai jejak dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita melihat ada jejak kaki kuda. Oh, kalau ada jejak kaki kuda, kita bisa pastikan tadi ada kuda yang melewati tapak ini. Jadi ini hanya sekedar tanda-tanda
dari keberadaan kuda. Demikian juga bahwa makhluk dan semesta ini hanyalah asar atau jejak dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan berhenti di jejak. Kalau berhenti di jejak, kita tidak menemukan makna. Tetapi kita harus mencari siapa yang telah membuat atau meletakkan jejak ini. Berarti kita tertuju kepada Khalik, jangan tertuju kepada makhluk. Ya, ini fungsinya. Kita fokusnya kepada Khalik, bukan kepada makhluk. Sehingga apa? Ketika kita melayani makhluk, ketika kita melakukan interaksi dengan makhluk, ketika kita bermuamalah dengan makhluk, yang dituju oleh kita bukan makhluk, tapi yang dituju oleh kita adalah Khalik. Bagaimana setiap interaksi, muamalah yang kita lakukan itu bisa meraih ridho dari Khalik, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita berharap dari makhluk, itu hanya cermin, itu hanya pantulan saja. Seperti kita melihat gambarnya cantik, lalu kita tertarik dengan gambar itu, ingin menikahi gambar itu. Bagaimana kita ingin menikahi gambar? Itu hanya gambar saja, ya kan? Kita akan mencari siapa sosok aslinya dari gambar ini, ya toh? Sosok aslinya gambar ini. Demikian juga kita, seluruh amal, kenapa kita yang jadikan tujuan itu adalah Allah? Karena hakikat keberadaan itu sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, kana Allahu tabaraka wa ta'ala qabla kulli syai'. Ya, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala sesuatu. Jadi sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, semua kehidupan dunia ini diikat dalam hukum sebab akibat. Semua kita ini ada sebabnya apa, kemudian dia ada sebabnya apa. Semua itu ada sebabnya, ya. Sebab itu dalam ilmu filsafat, sebab itu ada dua. Ada sebab materi, ada sebab efisien. Seperti halnya masjid ini, ada sebab materi, ada sebab efisien. Pertama, sebab materi, masjid ini dibangun dengan menggunakan batu, dengan ada pasirnya, dengan air, kemudian dicampur, kemudian juga ada kayu, ya, itu semua adalah disebut dengan sebab materi. Kemudian apa sebab efisiennya? Sebab efisiennya adalah masjid ini dibangun oleh tukang-tukang yang profesional, yang dia memang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidangnya, sehingga masjid ini tertata dengan baik, penataannya baik, kemudian bangunannya juga kokoh. Itu disebut dengan sebab efisien. Lah, demikian juga semesta ini diciptakan dengan materi. Juga ada yang menciptakan, tetapi Allah tidak. Allah itu tidak ada materi yang membuat dia ada, dan juga tidak ada yang menciptakan dia. Dia ada dengan sendirinya. Gitu ya. Berarti semuanya itu sebab, mengikuti sebab, ta'alluq terhadap sebab, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung kepada sebab. Allah bahkan itu disebut dengan Rabbul Asbab, pemilik dan penguasa semua sebab. Karenanya Allah kadang-kadang tidak membutuhkan sebab untuk memberi sesuatu kepada seseorang. Seperti misalnya Nabi Ibrahim, kalau menurut hukum sebab akibat atau menurut Newton hukum kausalitas, maka seharusnya Nabi Ibrahim itu terbakar dalam kobaran api Namrud. Tetapi nyatanya tidak. Ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api tidak membakar kulit
dari Nabi Ibrahim sedikit pun. Bahkan kemudian api itu menjadi sejuk, menjadi dingin, dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Qulna ya rukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya, kami berkata, ya rukuni, wahai api, kuni, jadilah bardan, ya, dingin, sejuk, wasalama, dan menyelamatkan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Berarti apa? Allah tidak bergantung pada sebab, tetapi manusia bergantung juga kepada sebab. Seharusnya manusia tidak perlu bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada pemilik sebab, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsepnya, kalau sebab itu memiliki keterkaitan dengan akibat, seharusnya sebab yang sama melahirkan akibat yang sama. Gitu ya. Misalnya ada orang sama-sama sakit diabetes misalnya. Diabetes stadium 4 sama-sama, kemudian ditangani oleh dokter yang sama, ya, kemudian diberi obat yang sama, tapi ternyata nasibnya berbeda. Yang satu bisa pulih dan segar kembali, tapi yang satunya kemudian Allah panggil. Itu artinya sebab yang sama belum tentu melahirkan akibat yang sama. Ya. Tetapi memang kita ini di dalam hukum dunia ini kita harus mengikuti sebab-sebabnya. Tetapi jangan bergantung kepada sebab. Makanya dalam Al-Quran, fa'at ba'asababa, ikuti sebab-sebabnya. Tetapi kita jangan bergantung kepada sebab, namun bergantung kepada Rabbul Asbab. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan, kana Allah wa la syai'a qablahu wa kana arsyuhu 'alal ma'. Ada Allah dan tiada sesuatu sebelumnya, dan ada arsy-Nya di atas air. Jadi sama tadi bahwa Allah ada sebelum segala sesuatunya ada. Lalu kemudian jika Allah itu ada sebelum wujud dari segala sesuatu, lalu bagaimana sesuatu yang baru ini bisa menghalangi sesuatu yang dahulu, sesuatu yang awal? Ya, seharusnya tidak. Kenapa? Karena justru bagaimana, ya, yang baru dan juga yang sebenarnya hanya refleksi ini bisa menghalangi sesuatu, menghalangi hal yang dahulu, yang awalnya ada. Misalnya begini, guru saya mengumpamakan seperti ada perahu. Perahu lewat di sungai. Tiba-tiba di depannya ada bayangan pohon kelapa. Sehingga kemudian bayangan pohon kelapa ini mungkinkah menghalangi perahu melaju? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena ini hanya bayangan pohon kelapa, bukan pohon kelapa yang sebenarnya. Ya toh? Seharusnya bayangan ini tidak menghalangi yang hakiki. Kita semua ini yang majasi, sementara yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita coba lihat diri kita, mana diri kita. Setelah kita telusuri, kita selidiki lapis demi lapis kedirian kita sebenarnya ketiadaan. Kenapa? Semua kita ini Adam. Yang ada itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini sebutkan litahaqqaqa hadhihi isma lahu azlan wa abadan fadhuhuruhu ta'ala dzati lahu. Ya.
wa zuhurul akwan nasyi'ah min tajlihi alaiha bisifatiz zuhur. Jadi sesungguhnya yang hakiki itu adalah yang ada secara azali dan abadi. Jadi azali itu apa? Sebelum semuanya tercipta, itu adalah zaman azali. Itu zaman di mana Allah hanya ada dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu. Kata guru saya membayangkan ketika di dalam hutan tidak ada siapapun di dalamnya, tiba-tiba pohon itu roboh. Kiranya ada yang mendengar enggak? Ada pohon yang roboh, sementara di hutan tidak ada siapa. Itu artinya apa? Bahwa Allah itu ada dengan ketunggalannya. Tidak ada selain Dia. Tidak ada selain Dia. Maka disinilah kemudian disebutkan wa zuhurul akwan, dan tampaknya semesta ini nasyi'a min tajlihi 'alaiha bi sifatiz zuhur, timbul dari apa? Perwujudan atas akwan bi sifatiz zuhur, dengan sifat-sifat Dia yang tampak. Jadi alam semesta ini hanyalah penampakan dari sifat-sifat Allah. Makanya seharusnya jangan sampai alam semesta ini melalaikan kita dari Allah. Jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita melihat bunga yang indah, ya, yang mewangi, jangan sampai perhatian kita berhenti pada bunga. Tetapi seharusnya itu menggiring kita untuk mengenal siapa yang menciptakan bunga ini. Pasti ini adalah Dia yang maha indah. Pasti ini adalah Dia yang maha wangi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya lukisan, ya, lukisan. Ketika kita melihat lukisan yang indah, mempesona, memukau jiwa kita, jangan berhenti pada lukisan. Siapa yang melukis lukisan ini? Karena lukisan itu refleksi dari jiwa dan sifat dari pelukisnya. Ya, makanya kan dulu kita lihat kalau orang menulis tangan itu bisa lihat karakternya. Oh, ini karakternya begini. Oh, ini karakternya lembut. Oh, ini karakternya kasar. Itu dari tulisan tangan. Karena tulisan itu menggambarkan penulisnya. Demikian juga semesta ini, jangan kita berhenti pada semesta, tapi kita melihat di balik semesta. Sementara orang kafir tidak. Orang kafir itu disebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran wa hum 'anil akhirati ghafilin. Mereka itu hanya tahu sesuatu yang zahir, sementara sesuatu terkait dengan akhirat dia ghafil. Dialah lalai. Dia tidak tahu, tidak sadar. Makanya dia selalu yang menjadi fokus adalah materi. Selalu yang menjadi fokus kekayaan. Selalu yang menjadi fokus adalah bagaimana kehidupan dunia saya mewah. Itu yang menjadi fokus mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mengerti yang zahir saja. Bayangkan, di dalam buku yang disusun oleh Yuval Hariri dalam Homodeus, orang-orang terkaya di dunia sekarang sudah tidak lagi berpikir bagaimana mengeruk kekayaan di dunia ini. Karena mereka sudah sampai pada puncak kekayaannya. Tetapi yang dia pikirkan bagaimana caranya agar hidup abadi di dunia. Hanya hidup abadi. Dia mencari mesin yang membuat dia tetap hidup. Mungkin dengan menggunakan nafas buatan atau apalah. Sehingga dia
tetap kelihatan eksis. Nah ini kenapa? Karena memang fokus mereka hanya dunia. Setelah hidup di dunia sudah nggak ada kehidupan lagi. Tapi tidak dengan kita. Kehidupan di dunia ini hanya tempat kita menanam sejenak. Tempat kita mampir sebentar. Sementara kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Yang nanti di akhirat yang menjadi fokus kita, menjadi orientasi kita adalah bagaimana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muasal dari jiwa kita. Muasal dari seluruh semesta ini. Kemudian berikutnya, kalam hikmah yang berikutnya disebutkan kaifa yutasawwar ayyuhjibahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Bagaimana bisa digambarkan sesuatu bisa menghijab Allah wa huwa adhar, sementara dia tampak lebih terang dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Ketika kita melihat samudra, perhatian kita hanya pada samudra. Aku tidak menemukan Allah di samudra. Ketika kita melihat mobil yang mewah, kemudian hilir mudik di jalan raya, aku hanya melihat mobil, tidak melihat Allah di balik mobil mewah tersebut. Bagaimana aku bisa melihat ya Allah di dalamnya? Ketahuilah, sesungguhnya kita tidak bisa melihat mobil yang mewah, tidak bisa melihat samudra yang membentang luas, kecuali karena kita diberi mata. Diberi mata. Kalau mata kita tertutup dan kita buta, kita tidak melihat seluruh keindahan itu. Dan kalau tidak dilihat, maka meskipun ada, tidak eksis bagi kita. Jadi, adanya sesuatu itu bersifat subjektif. Ada orang, laki-laki, dua laki-laki, melihat satu perempuan. Kata satunya, oh wanita ini cantik. Kata yang lain, biasa-biasa saja. Mungkin saja yang satu itu fokusnya kepada matanya yang indah. Tapi yang satunya melihat pada hidungnya yang tidak mancung. Sehingga apa? Persepsinya berbeda. Jadi sebenarnya ada itu bukan objektif, tapi bersifat subjektif. Tadi mata karena mata melihat, maka di situ ada mobil yang mewah di depan kita. Ada samudra yang luas membentang, tapi kalau tidak ada mata, kita tidak bisa melihat semuanya. Kemudian mata ini tidak bisa bergantung hanya pada mata, karena bermata ini harus bergantung pada saraf-saraf. Kalau saraf-sarafnya putus, meskipun kita punya mata, tidak bisa melihatnya. Ya tak? Jadi bergantung pada neuron, pada saraf ini, pada otak juga. Kalau nggak ada otak, meskipun kita melihat, ya nggak bisa melihat. Meskipun ada mata, nggak bisa melihat. Meskipun ada telinga, tidak bisa mendengar. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya neuro atau otak itu tidak bisa punya pengetahuan, tidak punya kesadaran apabila dia tidak mendapatkan aliran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya yang membuat kita melihat itu apa? Ya cahaya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita tidak fokus kepada apa tadi? Kepada mobil, kepada samudra, tetapi ingat bahwa aku bisa melihat ini karena ada kesadaran. Kesadaran itu siapa yang menciptakan? Kesadaran itu adalah Allah yang menciptakan. Karena ada orang otaknya aktif tetapi dia tidur. Dia tidur. Karena tidur, maka dia tidak bisa mendengarkan sesuatu di luar dirinya. Kenapa? Karena kesadarannya tidak aktif. Lalu siapa yang menguasai kesadaran ini? Yang menguasai kesadaran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan. Kita tidak bisa melihat Allah.
Saking apanya? Saking tampaknya. Coba, ada seorang kakek. Kakek itu bilang kepada cucunya, "Wahai cucuku, di mana kacamataku?" Dia cari ke sana, nggak ketemu. "Wahai cucuku, mana kacamataku?" Nah, ternyata kemudian coba kakek lihat di cermin. Ya di cermin, loh iya, saya yang ternyata pakai kacamata. Lupa dia bahwa kacamatanya kepake. Ya, kacamatanya kepake. Dia cari kacamata yang sedang dipakai oleh dia. Gitu ya. Kan banyak di antara kita kalau sudah pikun itu, mana ya? Gimana kacamata? Cucunya suatu saat sudah biasa, ya, disangka kayak itu pakai baik, enggak saya lihat. Oh ya, akhirnya disuruh lihat cermin. Ya, ternyata kacamatanya dipakai. Saking dekatnya kacamata itu sampai tidak terlihat. Padahal kacamata itu yang membuat sesuatu di luar itu terlihat terang. Tapi kenapa nggak kelihatan? Demikian juga kita ini. Jadi yang menampakkan kepada kita itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tadi, mobil itu tidak ada. Makanya kalau kita buta, nggak punya keinginan. Ya, kan kita melihat orang kok punya mobil, jadi punya keinginan. Kenapa? Karena kita melihat. Tetapi yang membuat kita melihat itu siapa? Bukan mata mandiri. Mata itu masih bergantung kepada neuro, kepada saraf-saraf, bahkan kepada otak. Dan otak masih bergantung kepada siapa? Cahaya. Cahaya ini dari mana? Cahaya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita sebenarnya bergantung kepada Allah. Makanya kata guru saya bahwa ingat ada bergantung kepada ingat. Ya. Tidak ada bergantung kepada lupa. Jadi artinya apa? Meskipun itu ada di hadapan kita, tapi kita tidak menyadari ada hal tersebut, maka itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ini orangnya, loh saya ini besar loh, kok kamu nggak kelihatan? Ya karena saya tidak mengingat Anda. Mungkin pikiran saya, perasaan saya, hayalan saya justru tertuju kepada yang lain. Berapa sering kita ini diajak ngomong sama orang, tapi nggak tahu maksud apa yang diomongin. Kenapa? Karena pikiran kita tidak tertuju kepada orang yang sedang ngomong. Pikiran kita ini sedang memikirkan masalah yang nggak selesai-selesai. Ya toh? Kenapa? Karena kesadaran kita tidak fokus kepada dia. Demikian juga sesungguhnya kita ini melihat tadi karena ada kesadaran. Ya, kesadaran itu milik siapa? Kesadaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat guru saya bercerita, ada orang nonton sepak bola. Dia sedang asik masuk dan dalam keadaan katanya flow. Flow itu dalam keadaan sedang masuk dan asyik menonton sepak bola. Di sampingnya ada kacang, dia makan. Tapi perhatiannya tertuju kepada sepak bola itu. Lalu kemudian setelah selesai tontonan itu, dia melihat di sampingnya kok kacangnya sudah tandas, sudah lenyap, nggak ada. Ini siapa yang makan ini? Dia tidak sadar bahwa dia makan kacang itu. Kenapa? Karena pikirannya, kesadarannya disedot oleh sepak bola itu tadi. Gitu ya. Jadi kita sendiri tidak punya kendali terhadap kesadaran. Ya toh? Yang mengendalikan kesadaran kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk hidayah. Hidayah itu bukan kuasa kita. Gitu kan? Kita menjadi baik itu bukan kuasa kita. Kita menjadi baik itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kita tanpa Allah bukan siapa-siapa kita ini. Ya toh? Hidayah saja loh, kita nggak punya kuasa. Ada orang di dalam hadis itu saya kadang nangis. Ada orang yang sudah ibadah dari sejak kecil sampai dewasa, sampai mendekati kematian. Lalu kemudian dia ternyata berbelok arah menjadi orang kafir. Lalu dia mati dalam keadaan kafir. Siapa yang mau menjadi orang kafir? Dia akan mencita-citakan menjadi orang yang mati dalam keadaan Islam. Siapa itu? Dia nggak punya kuasa apa-apa.
Ya, nggak punya kuasa apa-apa. Allah yang menguasai. Siapa orang ini? Katanya Al-Qurtubi. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang ibadah kepada Allah. Habiskan waktu-waktunya beribadah kepada Allah. Tetapi dia tidak rajin membersihkan hatinya. Hatinya masih penuh dengan kedengkian. Hatinya masih penuh dengan permusuhan. Hatinya masih ada kesombongan, ada riya. Menggerogoti hatinya. Orang ini yang nanti pada saat detik-detik kematiannya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mungkin ada orang sebaliknya, itu hadis. Sebaliknya ada orang yang melakukan keburukan, amal dosa demi dosa, tapi beberapa menit, berapa jarak antara dia dengan kematian, lalu Allah berikan hidayah kepada dia. Dia menjadi orang yang benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia mati dalam keadaan bertaubat. Maka kemudian dia menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini artinya apa? Kita jangan melalui pemahaman ini, jangan pernah kita mengandalkan diri. Karena siapa yang mengandalkan diri, pasti mengagungkan diri. Ya toh? Mengagungkan kalau dia bisa beribadah dengan baik, kan akhirnya dia mengagungkan dirinya. Dia timbul ujub di dalam dirinya. Dan sementara kita kalau sadar bahwa semua yang melakukan itu, semua yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kalam hikmah-hikmah setelah ini itu dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Iskandari, dibahas oleh Syekh Ramadan Buti. Ingatlah, sesungguhnya akal itu bukan dalam kuasa kita. Akal sehat itu bukan dalam kuasa kita. Jadi orang bisa berpikir baik, itu ada otak. Tapi otak itu tidak mandiri. Otak itu akan mendapatkan nur dari Allah berupa akal. Kemudian masuk ke otak. Itu disebut dengan akal sehat. Tetapi kadang-kadang nanti ada kegelapan masuk ke otak itu. Sehingga kemudian menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal keburukan. Jadi tadi akal sehat ini nur dari Allah. Nur kebaikan dari Allah dipancarkan kepada kita. Lalu kemudian memberi stimulus kepada otak untuk melakukan kebaikan. Maka itu yang disebut dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Jangan ngandalin diri sendiri. Jangan ngandalin diri sendiri. Berserah diri kepada Allah. Jika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan menghadiahkan yang terbaik kepada kita. Pasti yang terbaik. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kajian Al-Hikam ini selalu mendorong kita agar senantiasa mengandalkan Allah. Mengandalkan Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah merupakan wujud yang sejati, hakikat dari segala sesuatu, dan kita ini hanyalah refleksi yang dikuasai oleh Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ridho kepada kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.